Oh, yang gue dapet kayak apa? Mesin cuci, rice cooker, terus kayak gitu, mesin cuci, rice cooker, AC, TV, mereknya kalian sebut sendiri aja. Kan saya memang begitu, selalu berapi-api. Kamu saya nggak berapi-api, namanya juga Denis. Enggak sih, sebenarnya biasa aja sih, lebih ke arah jijik sih. Karena mulut itu kan kotor banget, yang kejadian waktu itu, yang nggak perlu saya ulang aja ceritanya kan udah pada tahu, yang ngomong pepaya apa segala macam, ngomongin anggota tubuh wanita, itu aja. Sampai sekarang masih sakit hati? Nggak sakit hati, lebih ke jijik, gimana bisa sakit hatinya kalau pernah cinta aja enggak? Nggak berani lah, lakinya aja nggak berani, lakinya aja tutup kolom komentar, bukalah dulu kolom komentar, Nggak saya dari sisi mana sih? Barangnya di KW semua. Waduh. Beneran deh, nggak saya dari mana yang ada? Iya bener nggak level, bener kata dia nggak level, karena gue lebih tinggi lah. Bener juga nggak level, gitu ya. Makanya gue nggak jawab pas dia bilang nggak level. Oh iya, prakor kan saya ngomong dan saya ralat kemarin ini kan saya ngomongnya prakor karena di YouTube-nya. Sorry, maksudnya bukan prakor tapi orang ketiga dan itu mantan. Dan menurut saya lebih baik jadi mantan penjahat daripada masih jadi penjahat. Lebih baik jadi mantan pelakor atau orang ketiga daripada masih jadi orang ketiga. Buktinya kayak si Ade itu kan masih kan, dia kan jadi ini kan istri keberapanya gitu ya. Tuh, pelakor sejati gitu. Jadi apa namanya, beneran kamu ada main sama orang itu? No comment. Kenapa? No comment. Enggak, maksudnya Karena saya enggak tahu. kok nggak tahu? Saya enggak tahu. Maksudnya Maksudnya? nggak tahu gimana kan? Saya bukan enggak tahu, saya enggak tahu. Hah? Tanyaan. Saya no comment. Kenapa? Maunya no comment aja. Berarti memang akan suaminya nutup mulut bahwa tidak akan membuka siapa Kalau seperti hari itu. ini sih masih pengennya no comment. Belum tahu besok. Tapi Nggak melindungi juga, kalau melindungi mah enggak juga. Udah melindungi kali. Kalau misalnya kebutuhan konten sih enggak, nama saya kan lagi bagus-bagusnya. Apa memang itu cuma masalah hati aja? Memang sudah lama gue pengen ngomong gitu, cuman tertahan-tahan terus karena bolak-balik. Ini waktunya ngomong. Apa? ada sakit hati. Sakit hati bukan, nah kalau sakit hati mah hal yang wajar. Masih apa cinta tahun. ya, Kak? Kalau masih cinta masih. Kan dari itu ya 4 tahun. Oh yang jelas di musim artis, terus udah jelas musim artis. Terus itu kemarin ini saya beberapa mau ke podcast orang kan ya. Tapi emang saya dari kemarin nggak mau terima podcast sih, cuman saya mau terima 2 orang podcast. Nah terus begitu saya mau terima 2 podcast orang ini, terus begitu katanya influencer dapat saya di WA sama teman saya. Nis, pantesan aja orang-orang pada nggak jadi cancel podcast lu. Katanya karena diteleponin sama Mbak Bulan. Hah? Mbak Bulan? Ya gitu, ya kalian tebak aja sendiri. Kan kita nggak boleh bikin opini. Ya, tebak sendiri dong. Mbak Bulan. Apa? Tebak aja sendiri. Kak Denis maksudnya? Mbak Bulan saya juga nggak ada masalah, kenal juga enggak ada masalah. Sebenarnya kan kalau misalkan mau saya berarti ya telepon aja sumbernya. Ngapain teleponin orang-orang? Itu kan yang sebenarnya terjadi ya. Cuman mungkin mungkin nggak tahu lah ya, mungkin akhirnya lebih demen ngumpet di ketek bininya sama teman-teman bininya ya, mungkin lebih cocok buat dia. Kerugian udah waktunya saya ngomongin namanya belum deh, no comment. Hari pertama enggak? Saya ketemunya di mall. Terus begitu tahunya setelah 3 minggu kemudian dari asisten saya, kan saya kan emang nggak pernah nonton TV dari dulu gitu. Ada ngomong Di DM atau WhatsApp pribadi? WhatsApp juga. Kalau nicknya kan sudah biasa ya, menurut gue dia nimbrung ya kan, padahal bukan urusan dia, kalau ditanya aja kagak nimbrung mulu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nickname itu salah satu dia cara bertahan hidup, nimbrung urusan orang dan urusan gue. Mungkin kalau si nickname nggak nimbrung, menurut gue Indonesia nggak akan mengingat dia. Itu kasihan juga sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa lah, karena emang di case ini memang gue salah dan gue akui gue salah gitu. Gue nggak pernah membenarkan diri gue kok kalau misalkan gue itu korban. Enggak sama sekali, memang gue salah, makanya itu gue ngaku dan gue bukan taubat ya istilahnya ya, gue ngaku karena gue selama 4 tahun itu gue nggak pernah berdoa sama Tuhan, dan gue melakukan pendekatan mungkin dengan Tuhan, yaitu gue kesaksian, bercerita, dari situ gue mulai merasa plong, karena merasa plong gitu. Tujuannya agar pertama untuk diri gue dulu,
untuk diri gue itu tujuannya untuk dia gue tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kalau laki orang aja dan gue pasti takut. Pokoknya semua laki orang yang WA gue kontenin, udah pasti. Jadi gue udah nggak mau lagi karena kecenderungannya yang gue lihat di dunia ini, perselingkuhan itu memang tidak wajar dan tapi dianggap wajar. Perselingkuhan itu tidak dibenarkan ya, tapi mohon maaf ini terjadi di dunia kita, terjadi di kehidupan ini dan menurut gua cowok-cowok ini nganggap perselingkuhan itu sudah terlalu wajar gitu, iya kan? Bener nggak? Nah, itu tujuan yang kedua adalah untuk membuat dia bisa lebih menghargai istrinya gitu, tahu diri, karena menurut gua istrinya itu lebih suka sama dia dan lebih oke. Nah, tahu diri, nah saya mau bisa bedain kan, kalau istri sama baik, kalau pelakor mah bacot. Karena 4 tahun itu bukan sesuatu yang sebentar ya, bukan sesuatu yang sebentar. Kalau gue bisa aja ngomong enggak apa segala macam, tapi gue bohong. Gue kan mau kesaksian ini biar semua orang nanti ikutin cerita gue, tahu orang ini tujuan gue ketiga ya, biar orang-orang yang posisinya sama kayak gue itu bisa keluar dari jeratan lingkaran setan ini. Karena hubungan orang ketiga, pelakor atau apapun itu banyak banget yang terjadi dan banyak banget yang DM gue, dan mereka nggak tahu cara keluarnya gimana. Karena sekali lagi gue tegaskan, ini nggak bisa dipungkiri, namanya cewek kalau udah main hati logika itu mati gitu. Bener nggak sih mbak? Iya betul. Dan karena itu jadi kalau misalkan gue bisa flashback sedikit aja 4 tahun yang lalu, gue harus bisa katakan tidak. Jadi kan setidaknya kan orang-orang dengar cerita ini bisa tahu kan, cewek-cewek ya di luar sana yang masih di pelakor atau orang ketiga bisa tahu nggak ada bagus-bagusnya dan kapan berujung indah. Mau kelihatannya cowoknya sebaik apapun, cowoknya kelihatan baik ya kan, kelihatan culun tapi suka mijit plus contohnya kan, suka sama karaoke sama cewek-cewek gitu kan, ya tidak menjamin semuanya. Pokoknya tidak akan berujung indah gitu. Mau jangan terbuai. Kalau suatu saat anak gue nanti lahir, gue mau anak gue nonton konten gue, dia jangan gampang terbuai dengan janji-janji dan mulut manis seorang laki, apalagi laki yang udah punya bini, nggak boleh gitu. Jadi ini pembelajaran buat gue dan pembelajaran juga untuk suami-suami di luar sana, laki-laki jangan anggap selingkuh hal yang wajar. Karena cewek kayak gue, kalau ada kayak gue udah muncul, bisa jadi nggak enak gitu. Kalau misalkan hati bermain, logika mati gitu. Dan sekarang nih gue udah menginjak umur 31 dan saatnya ini gue udah ngerasa ini udah saatnya. Kalau kemarin ini kan gue kan berapa tuh kata dia, 27 ya, ini 26 5 tahun, 27 masuk kali, 27 gitu kan, 27, iya, tahu lu, 27, iya tahu umur 27 gitu. Terus begitu waktu itu di saat itu emang gue belum terkenal, waktu itu gue belum terkenal, terus begitu temen gue mungkin bisa dianggap temen gue satu-satunya adalah dia, karena awalnya kan hubungan kerja. Yang gue dapet kayak mesin cuci, rice cooker, terus kayak gitu, mesin cuci, rice cooker, AC, TV, mereknya kalian sebut sendiri aja di komen. Rumah. Kalau rumah mah rumah kontrak, bonyong mah masih nanya. Kalau mobil? Mobil. No komen. Mobil? No komen. Sebenarnya pernah kirim bunga juga. Apa? Film apa? Villa. Puncak. Lu kalau rumah gua aja masih kontrak, gimana dikasih villa sih? Lu kadang-kadang gimana? Kipas angin. Kipas angin ya, blender. Efeknya ini suka blender. Di microwave. Ini, nah apa namanya? Blender itu vacuum cleaner. Besok gua jualin deh tuh. Efeknya dari ini transferan. Oh, transferan. Emang ada siapa dapat transferan? Dan tiap bulan itu kenapa? Apa kata siapa dapat transferan? Namanya dapat dari ini. Kata netizen udah kalian ente kadang-kadang juga nih.